Sebenarnya sebelum saya kerja ke Bandar Lampung, saya juga udah pernah kerja di penggilingan mie yang ada di Pasar Kalirejo. Kebetulan Pasar Kalirejo itu dekat dengan kampung orang tua saya. Karena saya asal dari orang kampung, orang tua pekerjaan sehari-hari petani. Yang penting saya kerja, dapat ilmu untuk gaji nomor sekian. Ingin membuktikan ke orang tua, ke kedua orang tua kak saya, bahwa saya di perantauan saya bisa berhasil dengan modal, niat, tekad, dan doa restu dari orang tua. Alhamdulillah sampai titik ini. UMKM kita bisa maju terus, jangan pernah menyerah. Bersama Kencana ID, UMKM kita bangun mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Cahyono. Saya menekuni usaha penggilingan mie ari yang memproduksi mie mentah untuk bahan-bahan mie ayam. Ada mie tiaw, mie tek-tek, dan mie kodon. Dan kulit pangsit, kulit dimsum juga kita produksi. Yang beralamatkan kita di Jalan Laksamana RE Marta Dinata, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Tepatnya di seberang Pasar Kota Karang. Untuk ceritanya sih ya, lulus sekolah dari 2012, merantau ke Bandar Lampung di tahun 2013. Itu ngikut kerja di kafe Stik Obong. Oh, pertama ikut Stik Obong. Stik Obong yang cabangnya kayak warung stik gitulah. Itu ikut kurang lebih kerja di situ 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun di mie obong ya? Di obong, di kafe Stik Stik Obong itu kurang lebih 3,5 tahun. Resign dari Stik Obong, ketemulah owner penggilingan mie mentah di Teluk Betung juga. Nah, ikut suruh suruh megang usaha penggilingan mie mentah. Di situ dipasain kunci kios dan bosnya nggak pernah terjun di situ. Itu kurang lebih sekitar sama 3,5 tahun juga, 3,5 tahun atau 4 tahun. Sebenarnya sebelum saya kerja ke Bandar Lampung, saya juga udah pernah kerja di penggilingan mie yang ada di Pasar Kalirejo. Kebetulan Pasar Kalirejo itu dekat dengan kampung orang tua saya. Karena saya asal dari orang kampung, orang tua pekerjaan sehari-hari petani. Namanya ikut sama orang ya, bos nyuruh ini, suruh kerja ini, ngarahin suruh ini ya saya ngikut aja. Diarahkan diajarkan untuk proses penggilingan mie dari bikin dari awal sampai akhir ya saya ngikut. Karena untuk awal itu ya ngebantu ngegulungin mie, ngelayanin. Terus untuk udah dapat 1 minggu suruh belajar proses produksi giling mie-nya. Udah dapat setengah bulan dilepas lagi. Lepas ya cuma ngikut beliau cuma 1 bulan aja. Serius lah ngikut, karena waktu itu kan nyari pekerjaan juga susah, baru lulus sekolah, bingung mau merantau kemana. Ya ikut, ada yang nawarin pekerjaan di situ ya saya ikut. Yang penting saya kerja, dapat ilmu untuk gaji nomor sekian. Alhamdulillah owner yang dulu yang di Pasar Kalirejo menghubungi saya kembali untuk memegang usaha penggilingan mie lagi, masih untuk di daerah Teluk Betung. Saya memutuskan untuk resign dari kafe dan untuk memilih ke bidang penggilingan mie itu, karena bidang di penggilingan mie itu banyak ilmunya. Dan saya ngikut beliau ini juga nggak mementingkan untuk gaji dikasih berapa lagi, nggak mementingkan, itu nomor sekian juga. Saya untuk produksinya, temennya untuk penjualan dan pengiriman. Ikut penggilingan mie itu juga untuk gaji di awal saya dikasih 2 juta, dan untuk harian uang makan saya dikasih 30.000. Itu udah plus disewakan tempat tinggal. Jalanin itu kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya, jadi selama ikut 3,5 tahun itu sama owner,
Saya yang bagian produksi, saya bertanya dengan keluh komplainan dari customer, gimana caranya saya yang mengatasinya, dari adonan, dari tekstur mie-nya biar kenyal bagaimana, kurang telurnya ataupun kurang kekenyalannya, itu saya pelajarin dari customer. Jadi malah dapat kritik atau mungkin masukan customer, terus Ari coba pelajarin ulang lagi. Gitu. Oh ya, yang kemarinnya dapat komplainan begini, ya untuk esoknya kita pelajarin lagi. Ya untuk setiap orang pasti menginginkan untuk berdikari, untuk mandiri. Ya saya karena dengan keinginan hati ingin mandiri, ya itu tadi saya pelajarin dari keluh kesahnya customer, dari komplainannya customer, saya pelajarin ulang. Saya jangan berpikir suatu saat kalau ada rezeki, saya ingin punya usaha seperti ini sendiri. Untuk rasa takut pasti ada, cuma semua itu kita dampingin dengan bismillah. Bismillah, niat cari rezeki untuk anak istri. Untuk buka usaha ini memang alhamdulillah cukup lumayan. Itu untuk awal modal itu ya dari tabungan, dengan tabungan ya nggak seberapa, masih kurang. Dan untuk jalan ke depannya saya minta bantuan sama orang tua untuk mencukupi usaha ini, untuk menambahi modal usaha ini. Memulai usaha ini yang utama pasti mesin paling enggak 2 unit penggilingan sama adon. Untuk utamanya di situ. Yang keduanya pasti bahan terigu, bahan terigu ya ada air ini situ. Untuk selanjutnya ada kios, ya harus tempat. Nah, harus nyediain tempat juga. Perkiraan dulu itu cuma sekitar 50 sampai 80 juta. 50 sampai 80 juta. Itu baru bisa berjalan ya? Nah, baru bisa berjalan. Itu dengan modal pres-presan. Yang penting apa adanya dulu. Yang penting bisa jalan dulu. Ya, tabungan waktu ngerintis itu kurang lebih 20 juta. Jadi ya masih kurang banyak. Ya, itu minta bantuan dari orang tua untuk menambahkan modal, karena udah niat tekad udah bulat, ya minta doa restu sama orang tua. Doa restu sama orang tua untuk membuka usaha ini. Jangan ya walaupun orang tua terkejut, dan ini ya tetap namanya orang tua mengusahakan. Ya, karena punyanya hanya sertifikat rumah, ya mungkin beliau mengajukan pinjaman untuk pelunasan mesin. Waktu itu masih DP dari tabungan yang aku pegang 20 juta itu aku cuma DP-in separohnya. Oh berarti Ari sudah mulai cari mesin, udah mulai cari, karena awalnya kan udah konfirmasi, udah nekat, niat dan tekadnya kita udah bulat benar untuk jalanin usaha ini. Jadi udah mencari informasi yang buat mesin di mana, dan udah pesen tadi DP 10 juta. Untuk yang terjun di lokasi, karyawan ada 3 dan saya juga berempat dengan saya. Operasional jam kerja kami dari jam 4 subuh sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang. Itu untuk produksinya kurang lebih sampai jam 10 aja. Untuk produksinya. Untuk mie yang diproduksi kita bermacam-macam. Dari mie ayam, mie pangsit, mie ramen, mie yamin, terus mie basah, mie tek-tek, mie tiaw, dan mie kodon. Kulit pangsit dan kulit dimsum juga ada. Dan perlengkapannya juga ada, kecap, saus, ada. Untuk pemasarannya untuk sementara di Bandar Lampung aja. Di Bandar Lampung. Biasanya mereka datang untuk beli atau ada juga yang di delivery, dikirim-kirim? Yang belanja ke toko juga ada, yang untuk pengiriman juga ada, delivery juga ada. Untuk mayoritas warung-warung bakso, untuk konsumsi sendiri juga ada, cuma untuk mayoritas pedagang semua.
pedagang. Mayoritas pedagang semua. Untuk lokasinya ya sekitaran Teluk, Tanjung Karang, Korpri, Raja Basa, kita juga ada customer dari situ. Dari Kemiling juga ada. Door to door juga, via sosial media juga ada. Kita ada TikTok, ada Instagram. Ya, sebenarnya untuk kita pernah ngirim ke Palembang. Kita dari salah satu keluarga beliau yang ada di sini. Jadi dia dari keluarga beliau memesan mie dari kami untuk dibawa ke Palembang. Palembang itu dia dijual lagi? Untuk dijual lagi, jual di warung mie ayam bakso. Oh dia Buka usaha warung mie ayam bakso juga di sana. kualitasnya? Kalau untuk masih daerah Sumatera yang menginap 1 malam, alhamdulillah untuk kualitas masih bagus. Kalau untuk mie ayam ini, mie ayam bakso ini momen ramenya kita hanya di Idul Fitri. Idul Fitri Paling rame di Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha juga, alhamdulillah. Kalau untuk hari-hari biasa kurang lebih itu bisa 2-3 kintal bahan baku. Lebaran itu untuk 1 hari pernah tembus sekitar 4 kintal, 3-4 kintal. Saya mulai ngerintis usaha ini dari tahun 2021 bulan 6. Oh, bulan 6 tahun 2021. Waktu itu masa Covid ya? Itu Covid. setelah masa Covid. 2021 setelah masa Covid. Ya masih ada gonjang-ganjing Covid-nya, masih ada. Kurang lebih sudah jalan 4 tahun. Alhamdulillah dengan usaha yang sudah berjalan ini untuk pendapatan sehari 2-3 kintal per hari, untuk omset kurang lebih bisa tembus sekitar 4 jutaan lah. 4 jutaan? Kurang lebih 4 jutaan per hari. Untuk keuntungannya 40%-an. Kurang lebih bisa dapat 1 juta untuk untung bersih kita kantongin. Ya alhamdulillah dengan usaha yang udah berjalan ini, dengan modal dulu yang orang tua ajukan ke pihak bank, alhamdulillah sekarang udah saya lunasin semua. Untuk kedepannya kita tinggal menikmati jalannya aja. Untuk rencana kedepannya berkembang lagi, ingin menciptakan nggak hanya sekedar penggilingan mie mentah aja, tapi ingin menjual mie matangnya juga, jadi mie ayam bakso gitu. Untuk kedepannya ingin menciptakan juga usaha mie ayam yang matangnya juga gitu. Nggak sekedar hanya di produksi mie mentahnya saja. Alhamdulillah untuk yang sudah dihasilkan dari usaha ini, dari awal merintis usaha ini dari cuma 2 mesin, alhamdulillah setiap tahun kita bisa nambah mesin per unit. Setiap tahun nambah 1 unit. Dan alhamdulillah kemarin tahun ini terakhir habis beli mesin lagi 1 unit kembali. Harga yang terakhir kami beli mesinnya ini kurang lebih di harga 47 juta. Alhamdulillah cash. Dapat untuk menunjang usaha ini, alhamdulillah bisa mendapatkan kendaraan roda 4 dengan cash kembali. Cash juga? Roda 2 juga ada 2 cash juga. Kalau untuk bahan baku, alhamdulillah ini kita modal cash. Walaupun pernah ditawarin sama beliau mau gantung nota, saya nggak mau. Alhamdulillah modal cash terus. Jadi pembayaran cash terus. Sebulan sekali kita mengadakan Jumat Berkah. Kita juga menyalurkan ke panti asuhan ataupun ke masjid juga kita. Untuk yang bisa bertahan ini semua, membantu memperkuat saya menjalani usaha ini hanya anak dan istri dan kedua orang tua. Ingin membuktikan ke orang tua, ke kedua orang tua saya, bahwa saya di perantauan saya bisa berhasil dengan modal, niat, tekad, dan doa restu dari orang tua. Alhamdulillah sampai titik ini. Khususnya warga Bandar Lampung yang mempunyai usaha mie ayam bakso yang ingin membutuhkan
mie, kami siap bantu untuk menjadi suppliernya. Untuk alamat kami ada di Jalan Jalan Laksamana RE Marta Dinata, Teluk Betung Timur, tepatnya di seberang Pasar Kota Karang. Bisa dicari juga di Maps, juga ada penggilingan mie Ari. Di sosial media kita juga ada penggilingan TikTok kita, penggilingan mie Ari. Untuk nomor telepon juga ada di Maps, di sosial media kita juga ada.